Orang-orang begini kadang bercampur baur dengan kita. Kadang ada di antara jamaah itu yang ilmunya lebih tinggi rasanya daripada saya, banyak. Ada, cuman kan dia diem aja. Karena saya punya keunggulan kan marifat fi ilmi, marifat yang sirullah, mampu membedarkan seluruh inti rahasia ilmu dan sir. Yang mereka hanya mengetahui marifat sir, marifat rasanya latif. Kadang-kadang rasanya melebihi dari rasa saya, lebih kadang-kadang. Itu kalau rasanya dia karena yang mampu membaca orang-orang seperti orang-orang ahli tasawuf, tauhid, ahli hikam gitu-gitu yang mampu membaca itu. Kalau nggak mampu membaca, kayak apa? Nggak ngefek ke hati. Makanya dia kenapa cari saya? Karena ada satu gelombang yang menghantarkan bahwasanya ini saudaraku. Makanya kita ini kadang-kadang ada rasa yang kadang rasa ini mendahului daripada pikiran kita. Kalau kita kenal dengan orang seperti ini lewat pikiran, kamu lewat pikiran ini kamu harus harus menyelam ke dalam samudra kehidupannya, mau mengetahui dia orang baik, dia itu lewat pikiran. Tapi beda dengan lewat rasa sepersekian detik. Biarpun dia melihat dari YouTube, ini kan orang yang kucari. Jadi orang yang seperti beliau-beliau gini, kadang di satu sisi mereka lebih unggul dari kita, di sisi lain mereka kadang seolah-olah kurang, padahal enggak. Karena kita tidak bisa melihat kelebihannya, hingga kita merasakan bahwa kelebihannya itu adalah kekurangan menurut diri kita. Padahal diri kita yang belum mengetahui tentang sosok batinnya. Gitu. Jadi orang di sini, orang gini ini, dia menundukkan arah batinnya sendiri untuk bisa disatukan dalam kehidupan. Lah, inilah dia. Ini suatu persaksian yang dihadirkan Allah dalam jamaah Gus Anton di sini. Dari beliau ini yang banyak diremehkan orang. Padahal di sisi lain orang seperti beliau itu dikenal penduduk langit. Kadang-kadang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di penduduk langit. Bahkan surga aja tidak terpikirkan oleh kita. Nah, disitulah kadang-kadang kita ayo, saya tadi mengatakan bahwasanya amarah Sufia luama mutmainnah, amarah lebih bertengger kepada perasaan, Sufia lebih bertengger kepada pikiran, mutmainnah lebih bertengger kepada akhlak, dan luama lebih bertengger kepada ingatan. Nah, disitulah kalau kita bisa kumpul di situ, insya Allah kita manusia yang pilih tanding, yang mengerti intisari seluruh rahasia. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau beliau latih rasanya, dia sudah ibadah apapun, dia sudah tidak peduli akan pahala, tidak peduli akan dosa, tidak peduli akan neraka, tidak peduli juga akan surga. Lah main gamer sejati, itu gamer sejati. Biar seluruh Indonesia mengetahui saudara kita ini. Nah gitu, dari itu. Gus juga dulu pernah seperti beliau. Makanya Gus kalau tahu gitu kan kadang-kadang ingat riwayat Gus. Sama, tinggal tunggu waktu aja. Maka saya ajak kalian semua untuk cerdas menyikapi orang. Kadang-kadang jangan dilihat dari tampilan bajunya, dilihatlah dari tampilan rasa. Nah, kadang orang itu Rasul kita, Rasulullah yang kita cinta itu dulu aja dikatakan majnun. Gila itu Muhammad. Kita ini tidak merasakan majnunnya Rasulullah, gilanya Nabi Muhammad. Kita yang merasakan kemuliaan sekarang. Bayangkan ya. Ini saya ajak untuk bisa menilai seseorang dengan hal sisi yang baik. Yang dirasa inilah kita merasakan.
yang terhampar oleh mata kita, pandangan itu yang harusnya kita rasakan dahulu. Jangan keburu kita nilai. Apa yang kita dengar ya harusnya kita rasakan dulu. Kita mendengar si A, si B, si C, rasakan dulu. Mainkan di otak kita sebagai logika. Nah itulah bergetar hati kita akan bergetar menyatakan tidak, iya. Kamu itu kalau mau naik, jadilah orang kamu pada tingkat yang tertinggi. Naiklah kamu, jangan kau jatuhkan orang kalau mau naik. Naiklah kamu secara sportif. Majulah kamu, jangan menyingkirkan orang lain. Majulah kamu dengan cara kompetisi. Kalau mau naik jangan jatuhkan orang lain. Jadilah orang baik, jangan jelekkan orang lain. Sebagai acuan kamu menjadi baik. Itu enggak langgeng. Kalau mau naik, ayo kompetisi, saling mendoakan. Maka kamu jadi manusia insanun kamil, manusia betulan. Akhirnya kenapa saya menyatakan manusia betulan? Manusia itu manunggaling rasa. Kamu melibatkan rasamu sebagai manusia yang betul-betul manusia. Jadilah orang baik, jangan menjelekkan yang satu dengan yang lain. Majulah kamu ke depan, jangan menyingkirkan. Naikkan kamu ke atas derajatmu, jangan menjatuhkan orang yang sudah di atas. Itulah kamu jadi seorang yang hebat. Ya toh, itu pesan Gus. Gus hanya menyeimbangkan aja. Terpadulah Gus sama ulama-ulama ahli syariah. Partner yang mana bagiannya sendiri-sendiri. Dia mengajarkan struktur ibadah, Gus mengajarkan struktur mengenal Allah lebih dekat. Jadi bersamaan, tidak ada musuh, persahabatan, persaudaraan yang langgeng bersama, melengkapi. Gus sulit untuk menjelaskan syariat karena memang tidak bakat di situ, dan mengerti pun untuk Gus sendiri, saya sendiri. Juga mereka bukan berarti tidak mengetahui tasawuf. Mereka mengetahui tasawuf, tapi mereka belum memiliki karena mungkin apa? Karena mungkin disibukkan untuk mengajar syariat. Nah, hingga Allah menempatkan sama posisinya masing-masing sesuai talenta dan fitrahnya masing-masing.